Bab 83, Bab 2203, Jalan ke Depan bagian 1. Memang benar, tidak dapat disangkal bahwa di alam dewa, orang-orang jauh lebih licik, lebih penuh perhitungan, lebih kejam dalam metode mereka. Bagaimanapun, struktur alam dewa itu sendiri dibangun di atas satu hukum yang tidak berubah, yang kuat berkuasa di atas segalanya. Tetapi, tidak pernah hanya kekuatan saja yang menentukan tempat seseorang di puncak. Kekuatan itu perlu. Tetapi tanpa pikiran yang menyamainya, tanpa kemampuan untuk merencanakan, memanipulasi, mengendalikan mereka yang di bawah dan di samping Anda, supremasi sejati tidak mungkin. Bahkan selama era ketika Long Bai berkuasa sebagai apa yang disebut Raja Naga, makhluk terkuat yang tak terbantahkan di alam dewa, dia tidak pernah benar-benar menjadi penguasa yang berdaulat dalam arti absolut. Dia tidak memerintah semua orang dengan otoritas ilahi. Alam dewa terpecah belah, wilayah ilahi timur, wilayah ilahi barat, wilayah ilahi selatan, masing-masing diperintah secara independen oleh raja, sekte, dan kaisar mereka sendiri. Long Bai berkuasa hanya karena tak seorang pun dapat menandingi kekuatannya. Namun, persatuan sejati, itu tak pernah ada. Hingga Yun Ce datang. Yun Ce, yang kedatangannya menghancurkan keseimbangan yang rapuh. Yang kehadirannya memaksa semua wilayah, semua kekuatan, untuk bertekuk lutut di bawahnya atau dihancurkan. Alam dewa adalah dunia di mana untuk berdiri di puncak, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga rencana demi rencana. Kepercayaan itu langka. Aliansi itu rapuh. Pengkhianatan sama lazimnya dengan bernapas. Namun di sini, di abis, itu berbeda. Atau setidaknya, tampaknya begitu. Raja Abisal adalah penguasa absolut. Seorang penguasa sejati. Makhluk yang perintahnya tak seorang pun berani mempertanyakannya, yang kekuasaannya menyebar ke seluruh abis, mengikat semua yang ada di bawahnya menjadi harmoni tunggal. Karena itu, memang benar bahwa banyak orang yang tinggal tepat di bawah bayang-bayang raja, terutama mereka yang paling dekat dengan puncak, jauh lebih lugas, jauh lebih berpikiran sederhana. Mereka tidak membutuhkan rencana jahat ketika yang di atas mereka adalah yang mutlak. Namun bagi mereka yang berada di bawah, bagi mereka yang berjuang di gurun abis yang dipenuhi debu, bagi mereka yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekejaman dunia yang melahap yang lemah, rencana jahat bukanlah kemewahan. Rencana jahat adalah cara bertahan hidup. Tipu daya adalah satu-satunya senjata mereka. Untuk hidup di sudut-sudut gelap abis, tempat mata Monash jarang sekali melihatnya, yang lemah harus menjadi licik. Mereka harus mencuri, mengkhianati, berbohong, membunuh, atau dibunuh. Mungkin semakin tinggi seseorang mendaki abis, semakin sederhana kehidupan yang mereka jalani. Namun di dasar, dalam kotoran, dalam debu, dalam bayang-bayang yang tak berhukum, aturan alam dewa masih berkembang pesat. Mungkin bahkan lebih buruk. Dan sekarang, di dalam rumah kecil yang tenang ini di sudut-sudut abis yang terlupakan, Master Chen, seorang pria yang pernah berjuang keras menuju puncak, yang pernah memimpin pasukan sebagai komandan ksatria abisal, secara alami telah melihat sifat asli Qianye Ying-er hanya dengan sekali pandang. Rencana, ambisi, hati yang tidak pernah percaya, tidak pernah tenang, selalu penuh perhitungan. Master Chen telah melihatnya berkali-kali sebelumnya, dari musuh, dari sekutu, dari penguasa, dari pelayan, dan sejujurnya, dia tidak membencinya sedikit pun. Sebenarnya, baginya, itu adalah suatu kebajikan. Di abis, dalam kehidupan, dalam perang, kemampuan untuk merencanakan bukanlah suatu kekurangan. Itu adalah kelangsungan hidup. Jika ada, dia lebih mengagumi orang-orang seperti Qianye Ying-er daripada orang-orang bodoh yang disebut benar dan naif yang membuang hidup mereka demi cita-cita kosong. Andai saja
Andai saja muridnya ini, Dian Xiang, tidak menjadi seperti sekarang ini, seorang pria yang cacat bukan di tubuh, tetapi di hati, mungkin mereka bisa menjadi pasangan yang baik. Dua serigala berjalan di jalan berdarah yang sama. Sayangnya, mungkin karena hati Dian Xiang sudah lama melepaskan segalanya, sudah setengah terputus dari keinginan, dari ambisi, dari keterikatan duniawi, selain dari hubungan samar dengan kerajaan ilahi yang masih melekat di dalam dirinya, dia sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun ketertarikan terhadap Qianye Ying-er. Bahkan tidak ada kedipan mata sedikit pun. Ketika semua orang pertama kali melihat Qianye Ying-er, dengan kecantikannya yang dapat menumbangkan kerajaan, wajah yang begitu sempurna, hingga dapat memulai perang, tentu saja, ada momen keterkejutan. Tetapi kemudian, salah satunya adalah seorang wanita biasa, Yixin, yang pikiran pertamanya adalah perhatian terhadap luka-lukanya, bukan kecemburuan atau perbandingan. Salah satunya adalah seorang lelaki tua, Master Chen, yang jalan asmaranya telah lama hancur menjadi debu, jauh di belakangnya di jalan yang tidak pernah ingin ia lalui lagi. Dan yang terakhir, adalah orang yang telah membawanya kembali. Dian Xiang, yang, setelah meliriknya sekali, hanya berkata dengan santai. Dia memiliki mata seseorang yang tidak mudah menyerah. Itu saja. Tidak ada nafsu. Tidak ada tatapan panas. Tidak ada kekaguman yang bodoh. Jika semuanya memang ditakdirkan, biarlah. Jika tidak, persetan. Muridnya ini, Master Chen hanya bisa mendesah dalam hati. Bajingan ini dapat memutuskan nasibnya sendiri. Sudah seminggu penuh sekarang, bukan? Suara tenang Hua Qingyin terdengar, membawa jejak samar ketidakberdayaan saat tatapannya berpaling dari istana putra ilahi, ekspresinya tidak terbaca, namun sedikit kedutan di sudut mulutnya mengkhianati pikiran batinnya. Sementara itu, tidak jauh darinya, ledakan tawa yang meledak-ledak dan hampir tak terkendali meletus. Hahaha. Batuk, batuk, batuk. Ada. Itu tidak lain adalah Meng Kongqan, tertawa begitu keras hingga air mata hampir keluar dari matanya, hanya untuk tawa liarnya yang terputus ketika sebuah lengan yang kuat tiba-tiba melingkari lehernya dari samping. Hua Fuchen, wajahnya gelap, ekspresinya muram, tanpa kata-kata mengencangkan cengkeramannya, mengunci Meng Kongqan dalam cekikan. Dewa yang agung dan perkasa dari kerajaan ilahi Dreamweaver, saat ini sedang dicekik seperti preman jalanan. Apa? Kita akan menjadi keluarga juga. Dengan wajahnya yang sudah memerah karena kekurangan udara, Meng Kongqan masih dengan keras kepala memaksakan kata-kata itu di antara napasnya yang tersedak. Suaranya sama sekali tidak mengandung rasa malu. Dan baru setelah dia hampir pingsan sepenuhnya, Hua Fuchen akhirnya mendengus dingin dan melepaskannya. Meng Kongqan jatuh ke tanah dengan bunyi keras, terengah-engah, dengan rakus menarik udara kembali ke paru-parunya, tetapi bahkan saat dia batuk dan berjuang untuk bernapas, seringai di wajahnya tidak pernah hilang. Tidak. Malah, tawanya semakin keras. Karena tidak peduli seberapa banyak dia tersedak, tidak peduli seberapa sakit tenggorokannya, ada satu fakta yang membuatnya lebih bahagia daripada apapun di dunia saat ini. Putranya sendiri, Meng Jianyuan, telah bertahan selama seminggu penuh, 1 minggu penuh, terkunci bersama Hua Caili di Istana Putra Dewa. Hahaha. Putranya adalah yang terbaik. Ini benar-benar putra kau. Di samping kedua dewa yang perkasa, semua orang dari kerajaan ilahi penenun mimpi hadir, para tetua, pelindung, murid, semua berkumpul dengan penuh harap. Bahkan para utusan dari kerajaan ilahi pemecah langit tetap tinggal, tidak dapat mengalihkan pandangan dari tontonan yang terbentang di hadapan mereka. Namun dari semua yang hadir, itu adalah Bupati Ilahi Penenun Mimpi, Meng Kongqan, yang rasa tidak tahu malunya telah mencapai puncak baru.
kegembiraannya tidak mengenal batas. Tawanya terlalu sering bergema. Kebanggaannya atas penampilan putranya selama seminggu terakhir mengalir dari setiap kata dan ekspresinya. Dan karena itu, semua orang, dari tetua yang kuat hingga murid muda, mendapati diri mereka menderita hal yang sama. Rasa malu yang tidak perlu. Setiap kali Meng Kongtian membuka mulutnya, wajahnya memerah. Setiap kali dia terkekeh, orang-orang mengalihkan pandangan mereka. Bahkan Hua Qingying harus memijat pelipisnya lebih dari 1 kali. Namun, tidak ada yang menghentikannya. Karena dengan segala rasa malunya, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa dia hanyalah seorang ayah yang diliputi kegembiraan dan kebanggaan. Akhirnya, setelah 3 hari berlalu dengan penuh harap, pintu istana putra dewa akhirnya terbuka. Dan dari dalam sosok Yun Ce dan Hua Caili perlahan muncul. Yun Ce tampak pucat pasi, langkahnya sedikit lebih lambat, wajahnya tenang, meskipun sedikit tegang. Di sampingnya, Hua Caili berjalan dengan cahaya yang tak salah lagi. Wajahnya berseri-seri, kecantikannya semakin menakjubkan oleh rasa kepuasan dan kegembiraan yang tak terbantahkan yang terpancar dari setiap langkahnya. Keduanya berdiri bersama. Dan mata semua orang, perhatian semua orang, tertuju pada mereka. Selama seluruh periode ini, para dewa, para tetua, bahkan para penjaga tidak hanya menunggu dengan diam. Mereka telah mengerahkan segalanya untuk melindungi istana putra dewa, menyegel langit, membentuk lapisan demi lapisan penghalang ilahi. Indera ilahi mereka memantau setiap sudut lingkungan sekitar. Semua itu karena tidak seorang pun dari mereka mampu membiarkan sesuatu menjadi salah. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti mimpi abadi, Hua Qingying akhirnya melangkah maju. Kehadirannya yang tenang namun tak terbantahkan turun seperti tirai lembut di antara Yun Ce dan Hua Caili. Waktunya telah habis. Tidak peduli betapa enggannya dia, tidak peduli betapa tidak rela hatinya, Hua Caili tahu reuni ini bukan hanya miliknya sendiri. Karena yang berdiri di hadapannya bukan hanya Yun Ce kesayangannya, tetapi Meng Jianyuan, putra Meng Kongtian yang telah lama hilang. Seorang putra yang telah hilang selama lebih dari 100 tahun. Seorang putra yang hilang sekali, ditemukan kembali, hanya untuk hilang lagi hanya beberapa tahun kemudian. Dan sekarang kembali sekali lagi, ditarik kembali dari cengkeraman kematian oleh tangan para dewa sendiri. Tidak diragukan lagi, ayah dan anak itu memiliki terlalu banyak hal untuk dibicarakan. Terlalu banyak hal yang tidak dapat ditunda. Maka, dengan hati yang penuh kepahitan dan kerinduan, Hua Caili hanya bisa dengan lembut melepaskan lengan baju Yun Ce. Jari-jarinya bertahan lebih lama dari yang seharusnya, sebelum dia dengan enggan berbalik dan mengikuti bibinya. Tapi tentu saja, ini adalah Hua Caili. Bagaimana mungkin dia bisa pergi tanpa mengambil sesuatu untuk dirinya sendiri? Sebelum dia pergi, matanya yang indah melotot dengan main-main dan sedikit mengancam ke arah ayahnya, Hua Fuchen, yang berdiri diam di samping, berpura-pura tidak terlibat. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, dia mengulurkan tangan, meraih lengannya seperti anak manja, dan menyeretnya bersamanya. Lagi pula, dia juga punya banyak hal untuk dikatakan. Banyak hal untuk dibagikan. Dan banyak hal untuk diminta. Yun Ce berjalan tanpa suara, sosoknya mengikuti di belakang punggung Meng Kongtian yang tinggi dan lebar, dewa kerajaan ilahi penenun mimpi. Tak satu pun dari mereka berbicara. Langkah kaki mereka bergema pelan saat mereka perlahan berjalan melintasi tanah yang luas. Jalan mereka membawa mereka semakin jauh dari istana putra ilahi yang ramai, jauh dari mata orang lain yang mengawasi, ke dunia kesunyian yang tenang. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ladang. Ladang bunga abu-abu, bergoyang lembut di bawah angin dingin abis yang samar. Bahkan di bawah kekuatan ilahi seorang dewa,
Bahkan dengan batas-batas kerajaan ilahi yang melindungi tempat ini dari debu abisal yang selalu ada, dunia di sini masih tidak dapat sepenuhnya lepas dari pengaruhnya. Ini bukanlah dunia tanah suci yang semarak dan penuh warna. Ini adalah abis. Pepohonan di sekitarnya, meskipun tidak tersentuh oleh korosi, memiliki corak abu-abu alami mereka sendiri, warna-warna yang menjadi milik dunia ini, yang lahir dan dibentuk oleh realitasnya yang kejam. Tidak peduli seberapa tidak tersentuh oleh debu, tidak peduli seberapa bersih udara mungkin tampak dalam perlindungan kerajaan ilahi, kebosanan abis tidak akan pernah bisa dihapus. Ini adalah kebenaran abis. Sebuah dunia di mana bahkan kehidupan itu sendiri membawa warna abu. Dan tepat di tengah-tengah ladang bunga abu-abu yang sepi itu, sebuah prasasti batu berdiri tegak, hikmat, sunyi, membawa beban yang jauh melampaui penampilannya yang sederhana. Duduk dengan tenang di samping prasasti batu, sesosok menunggu, tenang dan tenang. Itu tidak lain adalah mantan putra ilahi dari kerajaan ilahi penenun mimpi, Meng Jianxi. Melihat ayahnya datang bersama Yun Che di sampingnya, Meng Jianxi langsung berdiri tegak, tubuhnya tegap dan penuh hormat. Tanpa ragu, ia melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam kepada keduanya, satu kepada ayahnya, pria yang selalu ia hormati tanpa kata-kata, dan satu kepada Yun Che, saudara laki-laki yang keberadaannya pernah membayangi hatinya, namun, kini, berdiri tegak di hadapannya sekali lagi. Diam-diam, ia menunggu. Untuk pertemuan ini, momen yang telah lama ditunggu-tunggu antara ayah, anak-anak, dan keluarga. Segera, Meng Kongchan melangkah maju tanpa suara, tubuhnya yang menjulang tinggi mendekati lempengan batu tunggal yang berdiri di tengah lautan bunga abu-abu. Ia berdiri di sana tanpa sepatah kata pun, tatapannya yang dalam tertuju dengan tenang pada permukaan batu yang sederhana dan lapuk. Tidak ada ukiran besar. Tidak ada desain hiasan. Hanya sebuah nama dan beban kenangan yang tidak akan pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian, dengan napas yang lemah, Meng Kongchan mengangkat tangannya. Kekuatan ilahi, lembut, namun sangat luas, menyebar keluar dari telapak tangannya. Perlahan, kegelapan abis yang menindas, kegelapan tak berwarna yang melekat pada semua hal di dunia ini, disingkirkan. Kegelapan itu surut seperti kabut sebelum matahari terbit. Dan sebagai gantinya, warna kembali. Bunga-bunga yang tadinya kelabu di bawah kaki mereka mekar menjadi merah cemerlang, kelopaknya bergoyang seperti api tertiup angin. Pohon-pohon yang kusam dan tak bernyawa di sekitar mereka berangsur-angsur berubah menjadi warna hijau cerah, daun-daunnya bergetar seolah terbangun dari mimpi panjang yang menyesakkan. Dunia, yang mati dan dingin beberapa saat yang lalu, kini terasa hidup. Hidup, andai saja di dalam ruang kecil dan sakral yang diukir oleh kehendak ilahi seorang ayah. Mata Meng Kongchan tetap terpaku pada lempengan batu di depannya, nama yang terukir di dalamnya jauh lebih berat daripada gelar apapun, lebih berat daripada beban apapun yang pernah diletakkan dunia di pundaknya. Dia duduk di sana dalam diam untuk waktu yang lama. Dan kemudian, perlahan, berat, dia mulai berbicara. Suaranya tidak membawa kekuatan dewa. Ia membawa beban seorang ayah. Kau tahu. Ia mengembuskan napas perlahan. Selama sebagian besar hidupku, kupikir aku memahami diriku sendiri. Tangannya yang kasar mengusap lututnya, kapalan di telapak tangannya mengingatkan dengan tenang betapa lama ia telah memikul beban kerajaan ini, keluarga ini, dunia ini. Kupikir aku adalah pria yang hanya peduli dengan tugas. Tentang kekuatan. Tentang warisan. Tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang bupati ilahi. Senyum samar dan pahit tersungging di bibirnya. Dan kemudian kau lahir, Yuan Er. Tatapannya, dalam, jauh, sedikit bergeser ke arah Yun Che, putra yang duduk di sampingnya dalam diam.
Kau adalah putra pertamaku yang terbangun dengan esensi ilahi yang cukup untuk mewarisi kekuatanku, kebanggaanku, cahayaku. Suaranya melembut, bukan dengan kelemahan, tetapi dengan kehangatan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang ayah. Sejak pertama kali aku memelukmu, aku berpikir dalam hati, anak ini akan menjadi segalanya bagiku. Meng Kongqian menggelengkan kepalanya perlahan, jejak ketidakberdayaan terlihat di matanya yang sudah tua. Dan tanpa menyadarinya, aku membangun duniaku di sekitarmu. Setiap harapan, setiap mimpi, setiap doa yang pernah kupanjatkan untuk masa depan, semua itu bertumpu di pundakmu. Meng Jianxi duduk dengan tenang di samping mereka, perlahan menurunkan pandangannya. Ia tidak marah. Ia tidak sakit hati. Itulah kebenaran keluarga mereka. Kebenaran yang mereka semua tahu, tetapi tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Meng Kongqian melanjutkan. Suaranya bertambah berat, serak. Dan ketika aku kehilanganmu untuk pertama kalinya, Yuan Er, tangannya mengepal erat. Duniaku benar-benar hancur. Tenggorokannya tercekat. Aku berdoa seperti orang bodoh, mengutuk surga, memohon hanya agar anakku kembali. Ia menarik napas panjang dan mantap lagi, tetapi napasnya bergetar di akhir. Dan kemudian surga menjawab. Senyum tipis dan rapuh tersungging di bibirnya. Kau kembali padaku, Yuan Er. Lebih kuat dari sebelumnya. Lebih bijaksana. Lebih cerdas. Saat itu kupikir, sungguh aku tidak membutuhkan apapun lagi di dunia ini. Dia terdiam sejenak. Dan senyumnya perlahan memudar. Lalu lagi, aku kehilanganmu sekali lagi. Aku kehilanganmu lagi saat cahaya terangmu bersinar di atas abis, kata Meng Kongqian pelan. Tapi saat itu rasa takut, sakit yang kurasakan jauh lebih buruk daripada saat aku kehilanganmu pertama kali. Namun tidak lama setelah kau diambil dariku, aku kehilangan Jianze. Air mata Meng Kongqian perlahan jatuh. Dadaku sesak dan hatiku terasa seperti tercabik-cabik. Hari itu aku menyadari sesuatu. Aku menyadari bahwa memang benar aku mencintai dan peduli padamu, Yuan Er. Tetapi aku juga punya hati untuk anak-anakku yang lain. Sekilas aku mungkin tampak dingin dan tidak peduli, dan mungkin tampak seperti aku hanya peduli padamu, Yuan Er, tetapi jauh di lubuk hatiku, aku peduli pada semua anakku. Dan kematian Jianze memperkuat kebenaran itu di hatiku. Aku bukan ayah yang berhati dingin. Aku mencintai anak-anakku dan aku takut kehilangan mereka. Yunche dan Meng Jianxi duduk di sana dengan diam, mendengarkan. Dengan semua yang terjadi, itu membuatku menyadari betapa lemahnya aku. Suara Meng Kongqian rendah, membawa beban ejekan diri yang pahit. Aku adalah dewa, namun ketika saat itu benar-benar tiba, ketika keluargaku, anak-anakku, kerajaanku dalam bahaya, yang bisa kulakukan hanyalah meminta bantuan orang lain. Tangannya mengepal, sedikit gemetar. Dan sebagai balasan atas bantuan mereka yang kuberikan kepada mereka hanyalah kematian. Meng Kongqian perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya terangkat ke langit kelabu tak berujung di atas, langit yang tampaknya mencerminkan beban di hatinya. Saudara Rahu telah pergi, Tuan Lingxian telah pergi, dan itu semua karena aku, karena kelemahanku. Suaranya membawa penyesalan yang lebih dalam daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meng Jianxi mengepalkan tangannya erat-erat, tidak bisa tetap diam. Ayah, itu bukan salahmu. Bagaimana mungkin kau bisa menyalahkan dirimu sendiri? Mereka memilih untuk melawan. Mereka memilih untuk membantu. Itu bukan salahmu, kata Meng Jianxi tegas. Benar, Ayah. Yunche menambahkan pelan, suaranya tenang tetapi membawa emosi yang terpendam.
akulah yang diculik. Akulah yang menyebabkan kematian senior Rahu dan Lord Lingxian. Jika ada yang harus disalahkan, itu seharusnya aku, bukan kau. Tentu saja, kata-kata Yunce mengandung makna ganda, karena sebenarnya itu adalah kesalahannya. Kematian mereka bukan hanya terjadi karena dialah yang secara pribadi telah mengirim mereka ke akhir. Namun Meng Kongqian hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang tenang. Pada akhirnya kematian mereka adalah karena aku. Karena kelemahanku. Baik sebagai seorang ayah dan sebagai dewa. Dia berbalik perlahan, matanya yang lelah tertuju pada kedua putranya, bagian terpenting dari hatinya. Seharusnya aku tahu. Aku seharusnya tahu kapan harus berhenti, kapan harus mundur, kapan harus melepaskan apa yang benar-benar penting selagi aku masih punya kesempatan. Tapi aku keras kepala. Aku bodoh dan aku harus membayar harganya. Lalu, tatapan Meng Kongqian langsung tertuju pada Yunce. Dalam, panjang, berat. Itu adalah tatapan seorang ayah. Tatapan yang dipenuhi dengan emosi rumit yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang luar. Yunce merasakan tatapan itu tertuju padanya, secara naluriah menegang. Bahkan dengan semua topeng yang dikenakannya, bahkan dengan semua pengalamannya, tatapan itu membuat hatinya terasa lebih berat daripada senjata apapun. Lalu, Meng Kongqian berbicara lagi. Lembut, tetapi dengan tekad yang dapat mengguncang surga. Yuan Er. Dia memanggil namanya seolah-olah itu mengandung seluruh makna hidupnya. Kau berbeda dariku. Tatapan Meng Kongqian tidak goyah. Bakatmu, kemauanmu, esensi ilahimu yang sempurna, semua tentangmu lebih baik dariku. Jauh lebih baik. Ia menarik napas dalam-dalam dan perlahan, menenangkan emosi di dalam hatinya. Kemudian, dengan martabat seorang ayah dan tekad seorang dewa, ia mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Aku telah memutuskan. Yuan Er, mulai saat ini, kau akan mewarisi kekuatanku. Kau akan menjadi bupati ilahi penenun mimpi berikutnya. Kau akan memimpin kerajaan ilahi penenun mimpi kita dan membawa masa depan kita maju.